Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Tempo hari saya sudah buatkan videonya mengenai beberapa hal pada saat ibadah umroh itu ada yang namanya larangan umroh. Namun masih saja ada yang menanyakan tentang larangan-larangan umroh. Dan pada bulan November bahkan Desember ini ternyata insya Allah masih banyak calon-calon tamunya Allah yang mempersiapkan diri ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, untuk itu perlu diketahui Bapak Ibu, saya kembali akan mengingatkan mengenai larangan-larangan umroh. Pada saat Bapak Ibu sudah niat umroh dan juga sudah mengucapkan niat umrohnya, yaitu labbaik Allahumma umrotan, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Itu ya. Jadi kalau sudah niat ihram, kemudian mengucapkan, melafadzkan niat ihramnya, berlakulah larangan-larangan ihram. Apa saja larangannya? Yang pertama, untuk laki-laki pakaian ihramnya terdiri dari 2 helai kain. Ya, biasa disebut dengan kain ihram. Dan itu tidak boleh berjahit. Ingat ya, pakaian ihramnya itu 2 lembar, tidak boleh berjahit. Yang pertama, 1 lembar untuk menutupi bagian tubuh yang bawah. Kemudian yang kedua, untuk menutupi bagian tubuh yang atas. Hanya itu Bapak Ibu untuk laki-laki. Pakaiannya hanya 2 lembar kain ihram, tidak boleh berjahit. Maksudnya tidak boleh berjahit itu adalah kain ihramnya tidak boleh dijahit, disatukan. Jadi hanya berupa lembaran. Tempo hari ada yang menanyakan, Pak, boleh enggak pakai celana dalam yang tidak berjahit? Tidak boleh. Jadi pakaian laki-laki pada saat ihram yaitu hanya 2 lembar, yaitu 2 lembar kain ihram. Tidak boleh memakai kaos dalam, celana dalam walaupun tidak berjahit. Termasuk umpamanya pakai baju, itu juga larangan. Termasuk umpamanya di bis perjalanan dari Madinah ke Mekah dingin, pakai jaket umpamanya, itu tidak boleh. Ya, cukup hanya 2 helai kain ihram. Dan cara makainya silahkan saya sudah buatkan videonya. Itu ya, ada tata cara makainya yang simple, kuat ya, bahkan tidak perlu memakai sabuk. Nah, kemudian selanjutnya bagi laki-laki dilarang memakai penutup kepala yang sifatnya itu menetap. Contoh pakai kopiah, kemudian pakai sorban, kemudian pakai peci haji umpamanya. Nah, itu merupakan larangan. Bagi laki-laki itu larangan ya. Kemudian dilarang bagi laki-laki ya, dilarang alas kakinya, baik sendal maupun sepatunya, menutupi mata kakinya. Berarti umpamanya bagi bapak-bapaknya yang pakai sepatu, sekiranya menutupi mata kaki ya supaya diganti dengan sendal. Karena merupakan larangan. Jadi kalau laki-laki itu mata kakinya harus terlihat. Termasuk ya, jangan sampai pakaian ihramnya itu menutupi mata kaki. Harus di atas mata kaki cara memakainya. Ya, untuk laki-laki. Kemudian dilarang memotong kuku. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, jadi setelah niat ihram itu merupakan larangan. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasinya? Yaitu sebelum pelaksanaan umroh silahkan digunting dulu, dipotongin dulu kuku tangannya atau kuku kakinya. Silahkan dirapihkan.
nanti pada saat sudah niat ihram, tidak boleh memotong kuku lagi. Itu larangan. Kemudian dilarang bagi laki-laki dan perempuan memotong, mencukur rambut. Ya. Jadi intinya rambut yang ada di kepala ya, atau yang tumbuh di bagian tubuh itu dilarang dipotong, dicukur, atau dicabut. Itu merupakan larangan. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Itu ya, merupakan larangan. Ya. Kemudian dilarang memakai wangi-wangian. Ini berlaku bagi laki maupun perempuan pada saat sudah niat ihram. Nah, namun sebelum niat ihram justru tuntunannya disunahkan memakai wangi-wangian di badan, bukan di pakaian ya. Bukan di pakaian ihramnya, bukan. Tapi di badannya. Umpamanya ya, Bapak Ibu umpama mandinya pada saat mandi ihram atau pada saat mandi janabat, kan akan melaksanakan umroh itu ya, mandi terlebih dahulu. Boleh memakai sabun, ya kan sedikit wangi itu harum. Umpamanya setelah mandi pakai Rexona, pakai deodoran, boleh. Ya silahkan, ya tuntunannya boleh memakai wangi-wangian di badannya, dalam artian itu tadi umpama untuk bau badan dan lain sebagainya boleh. Ya. Jadi intinya sebelum niat ihram diperbolehkan pakai wangi-wangian, tapi setelah niat ihram itu merupakan larangan. Berlaku bagi laki dan perempuan. Kemudian dilarang bertengkar. Baik laki maupun perempuan dilarang berantem, dilarang bertengkar. Nah untuk itu diperbanyak sabarnya. Jangan kita itu misalnya memancing orang, agar orang itu misalnya marah dan lain sebagainya, itu jangan. Ya. Diusahakan kita ini sedang beribadah, dijauhi hal-hal yang dapat membuat pertengkaran. Kemudian dilarang ya, berkata-kata yang kotor, termasuk mencaci maki. Itu juga jangan dilakukan, merupakan larangan. Kemudian dilarang berkata-kata yang bisa membangkitkan syahwat atau berbicara porno. Nah, itu merupakan larangan. Nah, di sini saya juga mengingatkan khususnya bagi suami istri yang sekamar dengan berdua, pada saat masuk kamar, umpama mau salin baju dan lain sebagainya, supaya masuk ke kamar mandi dalam keadaan rapih, keluar rapih, dan supaya menjaga jangan sampai ada perlakuan-perlakuan atau tindakan atau kata-kata yang bisa membangkitkan birahi, yang bisa menimbulkan syahwat. Jadi supaya menjaga jarak, ya, baik perbuatannya maupun juga tadi ucapannya. Ya diusahakan karena sedang ibadah, sedang dalam keadaan ihram. Selanjutnya dilarang bersetubuh, ya. Dilarang bersetubuh juga bagi suami istri. Itu merupakan larangan, ya. Diusahakan supaya dijauhi larangan tersebut. Kemudian dilarang melamar, dilarang menikah. Bahkan dilarang juga menikahkan pada saat Bapak Ibu dalam keadaan ihram. Selanjutnya dilarang memotong, memetik, bahkan mencabut pohon-pohonan atau tanaman-tanaman yang ada di tanah haram. Ya, itu merupakan larangan, jangan dilakukan. Kemudian dilarang membunuh atau berburu binatang darat. Itu juga merupakan larangan. Ya. Kemudian bagi wanita, ini khusus wanita, wajah dan telapak tangannya harus terlihat pada saat berihram. Ya. Berarti ya, dilarang memakai cadar, dilarang memakai masker, kemudian juga dilarang memakai sarung tangan, karena itu semua akan menutupi anggota tubuh yang harus terlihat. Tadi ya ingat ya, wajah harus terlihat, telapak tangan harus terlihat,
Selain itu, anggota tubuh yang lainnya harus tertutup. Kalau untuk wanita. Dan pakaiannya itu bebas. Boleh berjahit, boleh pakai dalaman. Bebas kalau untuk wanita. Ya. Yang penting semuanya harus tertutup, menutupi auratnya. Yang terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Nah, itu merupakan beberapa larangan pada saat Bapak Ibu sudah niat ihram, sudah mengucapkan niat ihramnya. Kemudian juga Bapak Ibu, ada beberapa hal yang wajib dikerjakan pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh. Namanya rukun umroh. Yang pertama yaitu niat. Tadi saya sudah jelaskan ya. Namanya niat ihram. Jadi itu merupakan keharusan dan wajib. Caranya niatkan dalam hati bahwa ibadah umroh ini karena Allah. Karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian ucapkan, lafadzkan. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Itu ya. Itu yang pertama, harus dilakukan, wajib hukumnya. Yang kedua, tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Itu merupakan kewajiban orang yang umroh. Pada saat tawaf ini, Bapak Ibu ya, harus punya wudhu. Dan juga, tadi ya, suci hadas besar, hadas kecil. Ya. Kemudian juga pakaiannya harus suci. Pada saat tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran, itu harus dilakukan, wajib diselesaikan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yaitu melaksanakan sa'i. Sebanyak 7 perjalanan dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, itu harus dilakukan, harus selesai. Nah, namun dalam hal ini Bapak Ibu, pada saat sa'i tidak apa-apa apabila Bapak Ibu batal wudhunya, tidak apa-apa. Bahkan pada saat perjalanan, karena kan jauh, ya, di pinggir-pinggir jalanannya itu disediakan juga air zam-zam untuk diminum, boleh. Umpama kelelahan minum dulu boleh, istirahat sebentar kemudian dilanjutkan. Yang penting sampai selesai. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahallul, yaitu dengan cara memotong rambut. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, diusahakan sebelum berangkat umroh dari tanah air, disiapkan gunting kecil. Caranya dililit pakai kain ihramnya, dimasukkan ke koper bagasi. Nanti pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya mau masuk ke masjid, kita kan mau tawaf, mau sa'i, silahkan dibawa dan itu boleh. Untuk apa nanti? Untuk tahallul. Tahallul itu dengan cara memotong rambut. Jadi tempo hari ada beberapa anak ya usia belasan tahun, baik laki maupun perempuan. Kalau perempuan itu pakai pakaiannya hitam, pakai cadar. Kalau laki-laki ya pakaian biasa, itu menyodorkan, menawarkan gunting. Kalau orang awam yang belum tahu dikiranya itu merupakan fasilitas dari Masjidil Haram, akhirnya diambil, dipakai. Padahal nanti setelah dipakai, dia akan meminta bayaran. Nah, untuk menghindari seperti itu, diusahakan membawa gunting. Namun apabila umpamanya Bapak Ibu, biarin aja saya bayar berapa, umpama 10 real atau 20 real, saya akan niatkan sodako, ya boleh. Ya. Hanya saja di sini saya mengingatkan, khawatir Bapak Ibu kaget kok harus bayar. Karena umpama motong sedikit, kemudian bayar umpama 20 real, 5 umpamanya, berarti kan kalau dirupiahkan 90.000. Ya, nah itu ya, jadi umpama tidak bawa, lupa, silahkan pinjam ke temannya. Yang laki-laki silahkan ya, minta dipotongkan ke teman laki-lakinya, demikian juga yang perempuan. Silahkan sesama teman perempuannya dipotong rambutnya secukupnya pada saat di Bukit Marwah. Apabila nanti bagi laki-laki ingin umpama dirapikan lagi, dibotakin dan sebagainya, nanti keluar dari masjid, silahkan cari tukang cukur, insya Allah nanti pada nawarin, masih 10 real insya Allah harganya. Nah, dan yang terakhir, yaitu yang kelima, rukun umroh, yaitu tertib, dilakukan berurutan dari mulai niat, ya niat umrohnya tadi, ya, niat ihram yang pertama, yang kedua, tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran, kemudian sa'i Sofa Marwah sebanyak 7 perjalanan, kemudian
yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Maksudnya tertib itu adalah dilakukan secara berurut-urut. Ya, seperti itulah saya mengingatkan agar Bapak Ibu mungkin saking sibuknya ya khawatir lupa, jadi saya mengingatkan. Ya, mudah-mudahan Allah paring kebarokahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.